untuk memecah belah umat Islam di India. Ketika mereka menjajah India, mereka namakan pejuang-pejuang Islam ini sebagai Wahabisme. Kenapa mereka namakan Wahabisme? Karena yang paling semangat berjihad melawan mereka itu jamaah yang pulang dari haji. Setelah di Arab Saudi bersentuhan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pulang-pulang mereka punya semangat jihad yang besar untuk melawan penjajah. Ya, makanya dalam catatan Profesor Mas'ud yang berasal dari India, pertama kali menamakan Wahabi ini adalah penjajah Inggris. Kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang salah paham. Iya. Jadi ini luar biasa jasa beliau terhadap perjuangan melawan penjajahan di dunia-dunia Islam. Iya. Muhammad nabina binuru hadina in Makkah min nuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Bersyukur kita tidak jadi bagian dari firqah Wahabi. Kenapa? Karena asas dari firqah Wahabi itu dibangun atas kebohongan. Padahal mereka juga tahu itu kalau bohong itu haram hukumnya. Jadi kalau dari atasnya sudah bohong, nanti penyampaian ke bawah itu akan bohong terus. Karena belajarnya itu dari guru yang berbohong. Maka murid itu akan sampaikan ke muridnya pelajaran yang bohong, sejarah yang bohong. Seperti itu. Mana buktinya mereka berbohong? Banyak. Salah satunya adalah mereka mengklaim bahwa Wahabilah yang menjadi pejuang Islam yang melawan tentara Inggris di India. Saat Inggris menjajah India, khususon yang mereka serang itu adalah orang-orang Islam. Kata orang Wahabi yang menjadi pasukan pemberani, pejuang-pejuang Islam yang mengusir orang-orang Inggris itu adalah orang Wahabi. Maka atas dasar itu orang-orang Inggris menamakan mereka orang Wahabi. Allahu Akbar. Kenapa katanya Wahabi punya semangat seperti itu? Karena mereka pergi ke Makkah, Madinah, sampai sana membawa semangat jihad. Yang semangat itu terinspirasi dari seorang yang disebut dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Subhanallah. Bohongnya sampai diubun-ubun, tidak sanggup mendengar. Yang menyampaikan ini siapa? Profesor Mas'ud. Perlu kita tahu juga Profesor Mas'ud ini siapa. Profesor Mas'ud itu awalnya adalah Wahabi. Tetapi panggilan untuk orang-orang Wahabi, mereka sendiri yang menamakan itu. Di India, Pakistan, dan Bangladesh itu, mereka namakan diri mereka dengan Ahlul Hadis. Kenapa mereka sebut mereka dengan Ahlul Hadis? Karena mereka merasa mereka lah orang yang paling mengamalkan hadis. Setiap ajaran mereka itu cocok dengan hadis. Seperti mana di Indonesia disebut dengan salafi padahal bohong. Kenapa disebut salafi katanya? Katanya karena amal mereka itu cocok dengan salafus sholihin. Bohongnya sampai diubun-ubun. Maka Profesor Mas'ud tadi awalnya orang Wahabi. Di tahun 1395 Hijriah, dia pisahkan diri dari Wahabi dan dia bentuk firqah baru yang dinamakan dengan Jama'atul Muslimin. Yang dia sendiri jadi amirnya itu. Pimpinannya yang wajib ditaati. Asasnya 11-12 dengan orang Wahabi. Wahabi asli. Kalau Wahabi asli kan kembali ke Al-Quran dan hadis lewat faham sahabat. Sementara Profesor Mas'ud tadi, setelah dia buat firqah baru tadi, maka dia bangun lagi asas yang 11-12 dengan asasnya Wahabi. Apa asasnya? Setiap penentuan halal dan haram
atau hukum-hukum itu akan saya tentukan lewat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan sahih, yang hadis-hadis itu tidak ada hadis lain yang bertentangan dengan. Ngomong bisa, praktek di lapangan bohong, sama dengan Wahabi. Jadi kalau sudah diserang bertubi-tubi, ditanya masalah-masalah jadid, sudah lupa itu Al-Quran dan hadisnya, menurut saya, menurut ana, pendapat saya begini. Di mana sudah Quran dan hadis? Paham tidak? Maka yang kasih kabar itu adalah Profesor Mas'ud yang aslinya Wahabi. Pengikutnya disebut dengan Mas'udi, Pak Kianis Bati. Katanya berita ini bersumber dari Profesor Mas'ud. Jelas bohong. Justru dengar orang Wahabi di bulan suci tidak boleh berbohong, dosanya berlipat-lipat ganda itu. Kamu itu hanya korban atasanmu itu. Di luar bulan suci saja tidak boleh berbohong, apalagi dalam bulan suci. Lalu yang betul mana itu beritanya? Yang betul adalah saat pemerintah Inggris menjajah India, terus dalam jajahannya itu mereka melawan orang-orang Islam. Yang menjadi pahlawan untuk melawan orang-orang Inggris itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Hanafiyah. Yang imam akidah mereka adalah Maturidi. Yang menjadi ulama-ulama besar yang menyemangati mereka untuk melawan tentara Inggris itu adalah ulama-ulama Deoban. Yang saat itu baninya atau pencetus madrasah Deoban itu masih hidup. Beliau bernama Maulana Qasim Danuti rahmatullah alaih. Muridnya juga yang tak kalah hebatnya itu yang dijuluki dengan Syekhul Hind, Maulana Mahmudul Hasan. Dan ulama-ulama lain lagi yang menyemangati umat Islam saat itu untuk berjuang melawan tentara Inggris. Saat itu India, Pakistan, Bangladesh masih satu. Belum ada perpecahan. Saat orang-orang Inggris melihat betapa giginya itu orang-orang Islam melawan mereka yang sangat sulit untuk dikalahkan, maka mereka carilah ulama-ulama penjilat yang bisa dibayar, yang bisa dibeli fatwanya. Maka muncullah saat itu siapa? Wahabi. Jadi jangan bilang mereka pahlawan, subhanallah, pembohong. Jadi muncullah ulama bayaran penjilat itu yang menjadi kaki tangannya orang Inggris itu. Dimunculkan untuk apa? Supaya meluncurkan fatwa yang berseberangan dengan ulama-ulama hak, membingungkan umat. Supaya umat Islam terpecah-pecah, gampanglah orang Inggris menyerang, diadu domba satu sama yang lain. Karena selagi umat Islam masih menyatu, di bawah komando ulama hak, insya Allah, karena itu sudah janji Allah itu. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah tolong kamu, tidak ada yang bisa menang atas kamu. Dan dalam banyak ayat lain Allah berjanji untuk menolong orang-orang beriman. Apalagi orang beriman yang berjuang untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Perjuangan di bawah komando ulama-ulama yang tidak punya kepentingan. Mungkin susah dikalahkan. Maka bagaimana cara mengalahkan mereka? Jadi obrak-abrik, dipecah-pecah. Supaya kekuatannya jadi lumpuh. Makanya selamanya itu umat Islam tidak bisa dikalahkan sama orang di luar Islam. Kecuali melalui perantara orang munafik. Yang tadi penjilat-penjilat. Bahasanya mereka terlalu mengada-ngada. Nah, kayak saya kasih tahu. Seperti mana di Indonesia ini. 3 misi besar orang di luar Islam alias orang Nasrani, misionaris itu. Adalah salah satu dari 3 misi besar itu. Supaya umat Islam pecah-pecah.
adalah selalu sedikit-sedikit membedakan amalannya orang, menyesatkan amalannya orang, tanpa penelitian yang mendalam. Siapa yang jadi promotornya? Orang Wahabi, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit sesat. Makanya jadi pahlawan, na'udzubillah, bukan orang Wahabi. Justru mereka itu jadi sumber fitnah. Sama dengan sejarah Muhammad bin Abdul Wahab, dianggap dia pahlawan. Seorang yang menyebabkan wujudnya sunnah-sunnah Nabi SAW. Na'udzubillah, satu kebohongan itu. Pemutar balik fakta, pemutar balik sejarah. Ingat saya bicara di bulan puasa ini. Kalau saya siap mau bahala sama kamu. Di sini boleh kata lain, di sini bolehlah. Tapi saya dalam posisi tidak seperti itu. Paham tidak? Sebagaimana tadi Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang tidak sepaham dengan dia itu. Dia musnahkan, dihalalkan darahnya, hartanya jadi halal. Wanita-wanitanya jadi obrak-abrik kehormatannya itu. Padahal mereka orang Islam. Ini juga satu kebohongan yang terjadi di India. Ini disampaikan orang Wahabi. Kasihan. Mungkin yang ustadznya ini juga korban juga. Akhirnya orang awamnya ikut jadi korban. Karena dari atas sudah bohong. Turun ke bawah bohong terus. Jelas sih. Yang kedua katanya Imam Bonjol. Allahu Akbar. Imam Bonjol katanya Wahabi. Amit-amit orang Wahabi ini. Seenaknya saja memvonis. Mengkelak. Imam Bonjol itu pakai sorban. Sorbannya orang Wahabi tidak ada pakai sorban. Justru saya bilang yang dipakai orang Wahabi itu mirip-mirip yang dipakai sama orang Yahudi. Bahkan pakaian yang dipakai oleh orang Yahudi saat beribadah. Lihat di sini. Lihat. Sementara Imam Bonjol itu pakaiannya adalah dililit. Salah satu Ustadz Wahabi ditanya mengenai sorban. Dia bilang itu budaya Arab. Karena Abu Jahal juga pakai sorban. Na'udzubillah min dzalik. Bisa copot imannya itu. Karena terjadi apa? Pelecehan. Sementara Imam Bonjol yang dipakai bukan begitu tadi, tapi dililiti di kepalanya itu. Sampai sekarang dalam museum Islam yang di dalamnya ada sorban dan topinya Nabi Muhammad SAW itu masih ada diikat-ikat. Imam Bonjol bukan pakai seperti ini, tetapi pakainya sorban yang dililiti itu pakaiannya Ahlus Sunnah wal Jamaah hakiki. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah abal-abal itu seperti Wahabi, saya tidak tahu ada yang pakai atau tidak, tapi sampai sekarang saya belum pernah lihat. Siapa tahu besok sudah mau berubah habis dengar video ini. Paham tidak? Supaya dibilang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabar dulu. Jadi pelencengan sejarah. Kenapa tadi sudah di awal-awal saya bilang? Karena belajar asas dari atas langsung bohong. Bisa bohong dengan sadar atau bohong tanpa sadar. Tetapi namanya bohong. Pada hari kiamat tidak bisa bilang, saya berbohong karena guru saya membohongi saya. Kemudian guruku lagi yang membohongi saya. Tidak bisa begitu. Ittabarwa alladzina tubi'u minalladzina taba'u wara'ul azab. وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Paham tidak? Jadi hari kiamat tidak bisa uzur. Walaupun ayat ini berkaitan, asbab nuzulnya itu berkaitan dengan orang-orang kafir tulen, tetapi hukumnya umum.
Yang diikuti sesat, yang mengikuti jadi sesat sebab yang diikuti. Maka kelak tidak bisa kasih uzur. Ya Allah, saya ini sesat gara-gara dia saja dihukum. Tidak bisa. Paham tidak? Maka hentikan kebohongan, cukup saja kamu yang tertipu. Janganlah kamu kasih giring orang dalam kebohongan, kasihan. Semoga mereka bisa sadar ya di bulan suci ini ya. Sadar, tolong sadar. Tolong. Tak ada manfaatnya yang kami dapat dari kamu kalau kamu sadar selain balasan dari Allah. Kalau kamu tidak sadar juga tidak ada rugi bagi kami. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdih.